Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Fidis dulu. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari matkul siang dengan dosen Bapak Otua Samosir. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari topik 15 yang berjudul Sistem Akuntansi Aset Tetap. Pada sistem akuntansi aset tetap ini ada beberapa bagian yang kita bahas. Yang pertama, kita langsung masuk pada yang pertama, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan terbagi dalam 11 bagian. Jadi kita pada yang pertama, yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang. Maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulsi dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Surat permintaan reparasi. Untuk itu nomor 2 ya. Ini nomor 2 ya. Surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. 3. Surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi aset tetap. Yang keempat, yaitu surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pembelian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, yaitu surat perintah kerja. Berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Surat order pembelian diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh, yaitu laporan penerimaan barang. Diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang ke-8, yaitu faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Nah, yang ke-9-nya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar yaitu dokumen yang digunakan untuk atau dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10, yaitu ada daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tersebut. Yang terakhir ada bukti memorial. Jadi bukti memorial itu digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Dan sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu catatan akuntansi. Nah, pada catatan akuntansi ini terbagi menjadi 3 bagian.
Catatan akuntansi ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada kartu aset tetap, dan yang kedua ini ada jurnal umum, dan yang ketiga ada daftar bukti kas keluar. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Jurnal umum digunakan untuk mencatat harga pokok tetap yang telah selesai dibangun, biaya untuk memasang dan melepas aset tetap, pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Yang ketiga ada daftar bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Sekarang kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu fungsi yang terkait. Nah, jadi pada fungsi yang terkait ini ada kita bahas sebanyak 8 bagian. Pada fungsi yang terkait ada fungsi yang terkaitnya. Jadi yang pertama itu ada pemakai fungsi. Jadi pemakai fungsi ini bertanggung jawab mengajukan penawaran investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan izin untuk menggunakan aset tetap seperti tercantum dalam investasi yang telah disetujui oleh RUPS atau RUPS. Ya, dan sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu ada fungsi riset dan pengembangan. Jadi pada fungsi riset, pertanyaan atau jawab mengajukan tawaran investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Dan yang ketiga yaitu ada direktur yang bersangkutan. Persetujuan terhadap proposal investasi dan surat permintaan otorisasi repatriasi yang diajukan oleh unit organisasi yang dibawa oleh otoritasnya. Ada juga direktur yang bersangkutan, yang maksudnya kepala perusahaan bagian lain, untuk menyetujui suatu bisnis yang mereka lakukan. Jadi sambil saling meminta persetujuan ya, gitu ya. Jadi di sini ada nomor 4, yaitu direktur utama. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Ya, oke. Sekarang masuk pada nomor 5, yaitu fungsi pembelian. Senang menjawab membeli pemasok dan menerbitkan surat pesanan pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam, fungsi penerimaan, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, fungsi aset tetap, tanggung jawab atas bertanggung jawab maksudnya ini ya. Cuman di sini salah penulisan. Jadi bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tetap perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada fungsi akuntansi. Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu tetap. Ya, jadi kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, ada jaringan subsistem. Nah, jaringan subsistem ini maksudnya jaringan subsistem yang membentuk aset tetap ini terbagi atas 7 bagian. Ada yang pertama adalah sistem pembelian aset tetap, yang kedua sistem harta tetap melalui pembangunan sendiri, yang ketiga sistem kontes modal, yang keempat sistem penghentian pemakaian aset tetap, dan yang kelima sistem transfer aset tetap,
Yang keenam adalah sistem revolusi aset tetap, dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Oke, sekarang kita masuk pada yang pembahasan yang berikutnya, ada yang namanya organisasi. Jadi pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara mandiri. Untuk menciptakan pemeriksaan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap, unit organisasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Oke, sorry. Banyak nyamuk ini ya, sorry ya. Ada yang namanya sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS. Karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu lama, maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat investasi dalam aset tetap. Terus di bawahnya ada prosedur pencatatan. Pada prosedur pencatatan, setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilaksanakan fungsi akuntansi yang harus didasarkan pada dokumen yang diotorisasi oleh pejabat yang sumber serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Yang sah apa yang sahih? Mungkin yang sah ya. Terus ada yang namanya praktek sehat. Nah, jadi pada praktek sehat ini, pengawasan internal yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicolokkan dengan aset tetap secara fisik. Pengawasan investasi dalam investasi yang tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan aset dalam anggaran investasi. Nah, untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsistensi akuntansi terhadap kedua macam lomba tersebut. Dan yang terakhir ada rangkuman ya. Jadi barangkali rangkuman sudah pada tahu artinya semua apa itu rangkuman. Jadi rangkuman itu merupakan kesimpulan dari suatu materi, kesimpulan atau inti dari pembahasan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi mengubah harga pokok-pokok dalam depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah ada yang namanya surat otorisasi investasi dan sebagainya. Nah, demikian untuk penjelasan untuk topik 15 ini, dan kemudian juga dan kebetulan maksudnya topik ini adalah topik yang terakhir. Jadi semoga dalam penjelasan ini jika ada yang kurang mohon maaf. Semoga kita kedepannya bisa memperbaikinya dan bisa menerapkannya menjadi lebih baik lagi. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir dan semoga kita selalu sehat, selalu bisa menjalani aktivitas dengan lancar dan tetap semangat. Oke. Demikian dari saya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.